Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dzulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aslih akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa ba'du, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah kajian PKH yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ketemu lagi setelah kemarin libur karena kondisi teman-teman yang sibuk dengan acara book fair, acara penutupan. Sampai sekarang barang-barangnya belum diberesin. Nah, mudah-mudahan kajian kita terus berlanjut dengan baik dan kita ilmu kita bertambah terus dan ketakwaan kita juga meningkat terus. Sebelum kita masuk ke kajian, mari sama-sama kita awali pengajian kita ini dengan baca Sayyidul Istighfar ditambah dengan raditu billahi rabbah, dengan doa dan harapan mudah-mudahan dosa-dosa kita yang banyak itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Baik, kita masuk ke kajian kita di kitab Riyadhus Shalihin dan hari ini sudah masuk ke hadis nomor 314. Sekarang 315. Babnya masih bab birrul walidain. Ya. Kemarin 315 ya. Iya betul. Sekarang 315. Baik, di 314-nya sekedar review. Ini tanda kesempurnaan iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Sebagai tanda kesempurnaan iman kita diminta untuk mengikram, untuk menghormati tamu. Terus tanda kita beriman, kita juga diminta untuk falyasil rahimahu. Dan tanda keimanan kita juga diminta falyakul khairan aw liyasmut. Nah, ini kalau umpamanya orang yang imannya udah tinggi, maka penghormatannya kepada tamu juga akan tinggi. Orang yang imannya masih biasa-biasa aja juga cuek dengan tamunya. Orang yang imannya tinggi, maka falyasir rahimahunya juga, silaturahimnya juga tinggi. Orang yang imannya tinggi, ya imannya hampir bukannya sempurna ya, makin sempurna, maka perkataannya pun mulai diatur.
Dia kalau nggak bisa berkata baik, ya dia akan memilih diam. Kalau ngomong pasti omongannya positif. Ketika nggak bisa positif, maka diam. Nah, kita nih ukurannya kemana? Kalau kita belum bisa melaksanakan ini, berarti kan standar keimanan kita masih rendah. Kalau kita belum bisa melaksanakan ini, maka standar keimanan kita ya kelasnya kelas segitu dah. Kelas belum tinggi. Bukan kita belum beriman, akan tapi belum tinggi. Nah, di mana letak hadis ini hubungannya dengan tema bab birrul walidain wasilatul arham? Ya, nomor 2-nya falyasil rahimahu. Di antara tanda kesempurnaan iman adalah menyambung tali silaturahmi, dan tanda orang itu imannya makin sempurna, maka hubungannya dengan keluarganya semakin baik. Di hadis berikutnya, bil isnadil mutasili ila Abi Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin. Qala wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum qamatir rahim wa qalat hadza muqamul a'idzi bika minal qati'ati. Qala na'am, ama tardaina an asila man wasalaka wa aqta man qata'aka? Qalat bala. Qala fadzalika laki. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikra'u in syi'tum fahal asaitum in tawallaitum am tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaikal ladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Muttafaqun alaih. Ini orang suka menuduh ini Israiliyat atau bukan. Ini bukan Israiliyat. Hadis ini bukan Israiliyat, akan tapi hadis ini Rasulullah yang nyeritain. Rasulullah nyeritain tentang penciptaan manusia. Model-model kayak begini yang Israiliyatnya banyak banget. Tapi yang ini bukan Israiliyat. Yang model penciptaan manusia kayak gimana banyak banget yang sumbernya adalah Israiliyat. Tapi yang ini nih bukan dari Israiliyat. Ini Rasulullah bercerita, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khalaqal khalqa. Ketika menciptakan makhluknya sudah selesai, dipanggil tuh atau didiriin rahimnya. Terus inilah faqalat hadza muqamul aidi bika minal qati'ati. Tempat inilah tempat yang orang tidak melakukan pemutusan silaturahim. Qala Allah menjawab, ya. Terus Allah tambahin, ama tardaina, apakah kamu redha kalau an asilaman wasalaka, kalau aku menyambungkan orang-orang yang menyambungkan silaturahmi, terus wa aqta'a man qata'aka, dan aku putuskan hubunganku dengan dia. Maksudnya kurang enggak diopenin ya. Kalau yang disambungin artinya adalah yang dilayanin, yang diopenin, yang dipeduliin. Mau enggak dipeduliin Allah? Nah, bagi yang mau maka orang yang menyambungkan tali silaturahmi adalah orang yang mau untuk diopeni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mau diputusin adalah orang yang mau memutuskan tali silaturahim. Nah, rahim ini menjawab, tentu ya Allah, fadzalika laki. Itu buat kamu. Allah menjawabnya, itu buat kamu. Artinya Allah kasih makomnya atau kasih kelebihannya silaturahim adalah Allah akan sambungkan orang yang menyambungkan, Allah akan putuskan orang yang memutuskan. Kayak ridallah fi ridal walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Allah kasih ridhonya juga kepada orang tua. Tergantung dari orang tua. Orang tua redha, Allah akan redha. Orang tua marah, ya Allah akan marah. Ini untuk silaturahim, Allah akan putus. Kalau dia mutusin, Allah akan sambung kalau dia sambungin. Nah, yang benar nih kayak begini.
Rasulullah kan menceritakan sesuatu yang bukan hal yang biasa. Ini kan hal tentang penciptaan khalaq, penciptaan manusia, hal yang sulit dipercaya dengan mudah, sulit untuk dipercaya. Rasulullah bilang, kalau ente mau lihat lebih jelas lagi, ya baca aja, fahal asaitum intawallaitum antubsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Kalau ente kepengen pada di sengsara, pengen dihancurin, pengen disengsarain, ya putusin aja dah tali silaturahimnya. Nah, orang yang melakukan pemutusan tali silaturahim ini adalah ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka adalah orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa asammahum wa ma absarahum. Orang yang kayak gini nih kupingnya dituliin, matanya dibutain. Artinya udah gak mempan lagi sama apa-apaan lagi. Orang yang gak mau nyambung tali silaturahmi, ya seperti orang yang buta dan seperti orang yang tuli. Maksudnya apa? Islam kan agama sosial. Agama yang menyuruhnya ada imam dan makmum. Imam dan makmum gimana Pak kalau nggak ada hubungan silaturahim? Terus yang qomat siapa? Yang imam siapa? Yang jamaah siapa? Yang beresin masjid siapa? Terus kalau zakat gitu, zakat kita ngasihnya siapa? Ngambilnya siapa? Amilnya siapa? Nikah, yang walinya siapa? Yang saksinya siapa? Yang ininya siapa? Kalau kita mau hidup sendiri, bisa tuh? Kan nggak bisa. Nah, Islam menyuruh kita untuk menyambung tali silaturahmi. Dengan kebutuhan manusia dengan silaturahmi ini sangat tinggi, maka Allah kasih posisinya juga tinggi. Allah akan sambungin orang yang nyambungin, Allah akan putusin orang yang mutusin. Ntar keutamaan yang lainnya nanti mungkin kita akan baca. Allah bukain pintu melalui tali silaturahmi. Pintu rezekinya dari situ, bahkan pintu jodohnya juga dari situ, pintu pekerjaannya juga dari situ. Nah, kalau kita nggak gitu, orang semuanya hidup sendiri-sendiri, apa yang terjadi? Ketika nggak ada ta'awanu alal birri wa taqwanya, masjid nggak bisa jalan, jalanan nggak bisa jalan, pemerintahan nggak bisa jalan. Kalau udah kayak begini, orangnya sendiri-sendiri, orang kelompok ini akan menjadi pecundang, akan menjadi yang kalah karena gampang banget untuk dikalahkan. Nggak ada tahunnya, gimana mau tahun? Tali silaturahminya nggak ada. Nah, ini yang terjadi kayak ya sekarang ini yang makin sering terjadi kan, makin banyak terjadi. Kita kurang silaturahim antara ulama-ulamanya, antara masyarakatnya, ya gampang banget dikuasai oleh kelompok-kelompok yang tali silaturahminya kuat, persatuannya kuat, itu gampang menguasai kelompok yang tali silaturahminya lemah. Nah, di hadis yang lainnya lagi, siapa yang paling berhak untuk kita deketin, untuk kita silaturrahimin? Wa anhu qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bihusni sahabati? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala abuka. Wa fi riwayatin ya Rasulullah man ahakku bihusni suhbah? Qala ummuka thumma ummuka thumma ummuka thumma abaka thumma adnaka. Seorang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati? Siapa yang paling berhak untuk kita deketin, untuk kita layanin, untuk kita sambungin tali silaturahmi itu? Jawab Rasulullah adalah ummuka, ibu kamu. Masih belum puas, kalau habis ibu siapa? Thumma man itu kan habis ibu siapa? Habis ibu adalah ibu.
Terus abis itu siapa? Baliknya lagi ya ibu. Yang nomor 4 siapa? Nomor 4 baru abuka. Di sini letak keistimewaan seorang ibu. Dan nanti ujungnya baru datang. Kenapa kayak begini? Karena al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Habis bapak siapa? Jawabannya di riwayat yang lainnya. Habis bapak adalah thumma adnaka. Habis itu bawahannya ibu siapa? Bawahannya bapak siapa? Boleh ke kanan. Ke kanan artinya encang dan encing. Boleh ke atas. Ke atas kakek ya, kakek. Kakek. Ibu dulu, baru bapak, baru ke bawah. Ke samping dulu, Pak. Maaf ya, maaf. Ke atas dulu. Kakek dulu. Baru ke samping. Nah, apa rahasia di balik ini? Kenapa umuka? Ya jasa ibu terlalu tinggi untuk dilukiskan. Sampai tadi kita udah katakan sampai al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Nah, di sahabati maksudnya apa? As-sahabah bermakna suhbah. Enggak dijelaskan oleh Imam Nawawi. Artinya kalau nelpon ibunya ya nelpon ibunya 3 kali wajar. Habis itu nelpon bapaknya sekali. Ini jangan bapaknya ditelepon 3 kali, nyaknya baru ditelepon sekali. Ustaz, gimana kalau umpamanya ada orang yang lebih akrab sama bapak daripada sama ibu? Kan ada ya. Kebanyakan orang kan lebih akrab sama ibu daripada sama bapak. Tapi ada juga orang yang akrab sama bapak lebih daripada sama ibu. Kalau soal akrab, boleh saja lebih akrab sama bapak, tapi penghormatannya tetap kepada ibu lebih besar. Dia harus merubah penghormatan dia kepada ibunya, tetap harus lebih besar. Perhatiannya kepada ibunya tetap harus lebih besar daripada perhatiannya sama bapaknya. Rahasia lagi yang lain adalah kalau bapaknya kan punya duit. Iya kan, bapaknya kan bekerja. Kalau ibunya kan nggak bekerja, ibunya kan kadang-kadang pengen sedekah duitnya dari mana? Dari bapak, dari suaminya jarang ngasih. Kalau ini yang fenomena yang terjadi ya, lakinya jarang ngasih kepada bininya. Dia udah gedean. Kalau masih awal iya, udah tuaan suaminya jarang ngasih. Nah, ibunya pengen sedekah duitnya dari mana? Nah, anaknya lah yang ngasih. Anaknya ngasih 3 juta ke ibunya, ngasih 1 juta kepada bapaknya. Ibunya dia buat apaan? Biasanya kan ibunya disedekahin lagi. Ini kearifannya. Ibunya kadang-kadang jarang ibu yang agak sedikit ego dibeliin emas, jarang. Kecuali mungkin ibu-ibu sekarang kali ibu ya. Kalau ibu-ibu dulu duit yang dikasihin tuh kadang-kadang dikasihin lagi ke anaknya yang lain yang dirasa membutuhkan, atau enggak dia sedekahin. Saya nggak ngalamin sendiri. Saya ketika punya duit mulai dapat beasiswa gitu, dan beasiswanya udah gede ya. Ketika di Malaysia beasiswanya kan jadi gede. Itu saya coba ngasih ibu saya. Saya tahu ibu saya duitnya banyakan dia daripada saya. Tapi ketika saya kasih ibu saya, duit nggak masuk tuh. Duit dikasih cucunya, dikasih disedekahin ke orang lain, ke masjid disedekahin. Jadi dia kepengen untuk berbuat baik. Dari mana duitnya? Salah satunya dari anak-anaknya. Di hadis yang berikutnya, ini yang gambaran konsep di awalnya begitu pentingnya tali silaturahim. Hadis berikutnya adalah orang yang paling harus ditali silaturahiminya, orang yang harus dihubungin adalah ibu.
Terus di hadis yang berikutnya, apa manfaatnya kalau kita punya ibu, terus kita berbakti seperti itu? Apa manfaatnya kalau kita nyambung, kuat banget nyambung kita kepada ibu kita? Jawabannya ada di hadis 317. Wa anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ragima anfu man adraka abawaihi indal kibari ahaduma au kilaihima falam yadkhulil jannah, rawahu Muslim. Di hadis yang lebih populer ya, sehingga saya riwayat Imam Tirmidzi, ragima anfu rajulin. Di sini ragima anfu benar. Kalau bahasa kita apaan ragima anfu? Artinya celaka atau kurang beruntung, atau lebih tepatnya celaka. Celakalah seseorang itu, dia sempat mendapatkan kedua orang tuanya dalam usia yang sudah sepuh, satu ataupun dua-duanya, akan tapi tidak membawa dia masuk ke surga. Ini kita punya orang tua nih, masih hidup, yang laki atau yang perempuan. Biasanya kan yang meninggal duluan yang laki duluan. Laki duluan meninggal, tinggal ibunya. Masih punya satu nih. Terus dia nggak berbakti. Akibatnya kan pintu surga yang gede banget nggak bisa dilewatin lewat situ. Kesempatan emas dia untuk berbakti yang membawa dia masuk ke surga hilang. Aturannya kan pumpung masih ada ibunya, udah dah berbakti. Udah habis-habisan. Habis-habisannya kayak gimana? Ibunya mau apa aja hadir gitu. Ibunya minta apa aja hadir. Ntar nyeselnya kapan, Bu? Nyeselnya adalah ketika beliau sudah meninggal. Beliau sudah meninggal, kita mungkin ya, duit kita secara ekonomi udah semakin mapan, semakin bagus, kepengen berbakti, padahal udah nggak ada orang tua kita. Kenapa kemarin kita nggak berbakti? Kemarin Anda nggak punya duit. Kenapa nggak kita pintu lewat ngasih ke orang tua kita jadi semakin mapan? Nah, kan orang pada bilang ya, sedekah Allah bayar. Allah bayarnya 10 kali lipat atau lebih daripada itu. Kenapa kita nggak kasih orang tua kita, nih duit, ibu perlu apa? Apakah separuh uang kita, separuh gaji kita kasihin? Separuh gaji kita diomelin sama bini, Ustaz. Banyak kan kayak begitu. Bininya dikasih pengetahuan bahwa ini pancingan. Ini pancingan. Mancingnya bukan ngarep ntar dikasih warisan lebih, enggak. Akan tapi Allah bayar dengan pemberian kita yang segede kayak gitu. Kita kasih gaji kita berapa? 3 juta, kita kasih 1,5-nya atau 1 jutanya dah. 1 juta pasti istri ngomel. Nah, ngomelnya bilangin, ini ntar dapat 10 juta nih dari yang 1 juta. Mungkin pertama kali nggak dapat, kedua, ketiga, keempat kalinya dapat. Saya termasuk yang menyesal ketika orang tua saya sudah meninggal. Karena kebetulan ekonomi semakin mapan ketika orang tua udah meninggal. Tapi ketika orang tua yang masih ada, ekonomi kita masih pas-pasan. Sehingga mau ngebantu orang tua tuh kayaknya gimana gitu, berat banget itu. Ada anak, ada bini. Nah, salahnya ya tadi itu. Salahnya belum berani 1 kali 10. Belum berani kita praktekin itu. Coba deh kita praktekin. 1 kali 10-nya dipraktekin. Dipraktekin, kelihatan enggak tuh hasilnya tuh? Belipat-lipatnya kelihatan atau enggak? Saya bayarnya sama orang tua saya adalah
selalu mendoakan beliau dalam buah karya saya. Itu balasan saya. Kalau kemarin saya nggak bisa ngasih apa-apaan ke orang tua, ngasihnya cuman, istilah kata ngasihnya cuman sedikit banget ya, nggak pantas atau kurang banget. Nah sekarang saya bayarnya dengan di tulisan saya, insya Allah kalau nggak kelupaan itu akan selalu ada kata-kata semoga ini menjadi amal jariah juga buat saya, buat kedua orang tua saya, kakek dan nenek saya. Itu kata-kata itu termuat itu. Kata-kata itu saya paksain buat apa? Inilah bakti saya kepada orang tua, ikut melibatkan pahala di amal-amal yang saya kerjakan. Nah, mungkin dengan doa saya yang kayak begitu, ide itu nggak habis, Pak. Ide itu, ini baru selesai nih ide nih. Tahu-tahu muncul yang lama aja belum rampung ya, belum selesai. Tahu-tahu ada ide baru. Kemarin ngasih di Istiqlal. Nemenin Agim. Disuruh ngomong soal tauhid. Akibat ada timbul ide. Idenya apa? Udah bikin tulisan soal mengenal dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana konsep Al-Quran dan konsep hadis, cara kita mengenal dan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah kebayang saya, tinggal pakai Al-Hadi doang. Pakai Al-Hadi sama campurin selangkah lagi, campur, udah jadi tuh tulisan. Nanti doa yang program yang lainnya, kata Mas Agus, buat Ramadan nih Ustaz, buat Ramadan. Kan saya lagi menyelesaikan juga, ya Allah aku berdoa. Ya Allah aku berdoa. Kok ini cakep banget. Ya Allah aku berdoa tuh kalau orang bisa ngamalin ini, apalagi nggak jauh-jauh dari handphonenya juga bisa dia ngamalin ini. Pintunya udah gede banget, Bu. Ibarat kata ada emas, ada perak, ada besi, ada batu. Kita mau ngambil yang mana nih Pak nih? Ada 4 pilihan nih. Kalau orang buta mungkin ngambilnya lihat batu gedean. Pertimbangannya gedean. Yang satu mungkin deketan. Pertimbangannya, ini deketan. Diambil perak. Besi, diambil besi. Ini beratan. Yang satu gedean, yang satu beratan. Yang satu lagi deketan. Kalau orang pintar kan ngambilnya yang emas. Emas itu ada di mana? Emas itu ada di tuntunan Rasulullah SAW. Doanya yang kayak begini, persyaratannya kayak begini. Itu kalau misalnya kita udah mengetahui konsep doa secara utuh, kita udah langsung wisuda S3 tuh. S3-nya dari apa? Antum masalahnya di mana? Kita bisa menggunakan sumber yang luar biasa yang namanya doa. Sekarang juga orang udah banyak yang berdoa. Orang itu sekarang ini berdoa baru 0, sekian persennya. Baru menggunakan pintu doa untuk menyelesaikan satu dari permasalahannya 100. Coba dia gunain kekuatan ini, nggak sampai 100% lah, sampai 70%, 60%, maka dia sudah akan berubah dari kondisi dia sekarang. Saya sekarang nih, kita mau bilang ekonomi. Kekayaan rumah saya lah sebagai standar. Rumah saya baru ukuran 70. Saya mau bergeser nih. Mau bergeser, mau punya rumah gedean lagi. Itu bisa dengan konsep doa. Dan rumah kita nih udah masih 70 gara-gara kita tidak menggunakan konsep doa. Anak kita masih kayak begitu, atau situasi kita masih kayak begitu, itu gara-garanya adalah kita baru menggunakan doa
seperberapanya dari yang seharusnya. Nah, itu akan lebih kuat lagi kata Mas Agus. Wah, yang ngomong soal doa udah banyak. Yang ngomong soal doa udah banyak, buku tentang doa banyak banget. Saya bilang begini, orang yang nulis tentang doa kebanyakan kan cuma isi doanya. Doa ini, doa ini, doa ini. Itu. Kalau yang kita pengen bikin ini bukan cuma sekedar doanya. Akan tapi kenapa saya harus berdoa? Apa manfaat berdoa? Dalam kondisi apa kita kekuatan doa, dahsyatnya doa tuh kayak apa? Ini yang kita pengen gedein. Nah, karena kita pakainya pakai digital, soal berapa halaman jadinya nggak peduli. Harganya sama gitu. Harganya adalah digital, bisa gratis, bisa cuma sama 10.000 atau 50.000. Gedenya seapapun juga. Nah, dengan adanya kemarin tuh di Istiqlal, saya jadi berpikir, ini kalau sama mengenal Allah, ini lebih cakep lagi. Dan doa tanpa mengenal Allah dengan cara baik, itu doanya juga akan separuh. Kita nggak mengenal Khairul Tanjung, kita kirain Khairul Tanjung itu kayak orang kaya biasa lah. Yang rumahnya 1, mobilnya 1, yang gajinya 10 juta. Akibatnya apa? Kalau kita disuruh minta kepada Khairul Tanjung, apa yang kita minta? Mintanya sumbangannya adalah 100.000, 1 juta. Orang minta sumbangan kepada Khairul Tanjung 1 juta, proposalnya 1 juta. Salah gak, Pak? Ya salah lah. Salahnya apa, Pak? Orang model kayak beliau itu jangan segitu. Harusnya 100 juta 1 miliar, itu baru namanya kelasnya beliau. Nah, kelas 1 juta mah kelas yang lain aja dah. Nah, karena dia nggak kenal siapa Khairul Tanjung, maka mintanya 1 juta. Kalau dia kenal Khairul Tanjung, dia akan minta 1 miliar. Nah, Khairul Tanjung kan apakah sebaik Allah? Kan kagak. Apakah sekaya Allah? Kan kagak. Nah, kita nih berhadapan dengan Allah. Besok saya ceramah di Mabes. Panglimanya akan ikut katanya. Akan ikut. Panglima ikut berarti kan semuanya ikut tuh, Kasad dan sebagainya pada ikut. Disuruh ngaji soal apaan? Soal doa dan zikir, doa dan rezeki. Wirid dan rezeki. Siapanya ngelihat membuka pintu rezeki melalui wirid pagi dan petang, saya disuruh ngupas soal itu. Nah, akan saya angkat di situ. Kita bisa kaya lewat wirid, kita bisa kaya lewat doa. Lewat doa doang enggak, ntar nanti ujungnya pasti berdampak, Pak. Orang yang suka berdoa dengan doanya yang benar-benar berdoa, dia akan berubah. Dari malas dia menjadi rajin. Dari enggak berusaha menjadi selalu berusaha. Usahanya kayak gimana? Usahanya sampai dari minimalis sampai maksimalis. Dan ntar Allah lah yang akan membuka jalan-jalan usahanya, baru selangkah udah nyampe. Kan ada orang yang langkahnya udah 100 langkah belum nyampe-nyampe, Ustaz. Ada yang selangkah udah nyampe. Nah, orang yang melalui pintu doa ini boleh jadi baru selangkah sudah nyampe. Atau baru 2 langkah udah nyampe. Baru nawaitu kepengen pengen enggak, anggaplah pengen jual tanahnya. Tahu-tahu udah ada yang assalamualaikum nawar. Bu Haji, Bu Hajah, tanahnya mau dijual. Itu kalau melalui pintu Bu Hajah anaknya mau masuk kuliah. Kebetulan nih saya baru diangkat menjadi apa gitu ya.
yang bisa memberikan beasiswa kalau itu masalahnya keuangan, yang diberikan fasilitas untuk ngirim jatah nih, ada jatah belajar di luar negeri, saya dapat jatah 1 nih, anak saya semuanya udah lulus, maka saya tawarin dah anak Bu Hajah. Kenapa kok kenapa saya yang dipilih? Habis saya lihat Bu Hajah kalau di masjid angkat tangannya khusyuk banget. Kan boleh jadi hal yang kayak begitu. Itu Ustadz bikin-bikin aja. Ini kan yang bilang bikin-bikin kan yang belum pernah pengalaman. Coba ada yang pengalaman. Pengalaman apa? Ya pengalaman tadi tuh. Kok tahu-tahu dikasih ya? Ada sesuatu keajaiban yang luar biasa. Contoh yang paling gampang. Kemarin saya buka pengajian perdana untuk staf di istana. Hari apa sih? Rabu ya? Iya, hari Kamis. Hari Kamis. Lah kok bisa ngisi perdana di tempat yang kayak begitu, di tempat kayak begitu. Kita ngapa-ngapain kagak, artinya kan nggak pakai promosi, nggak pakai apa. Apakah nanti akan berkelanjutan jadi rutin atau enggak? Wallahu a'lam. Kok di ini tahu-tahu ditawarin lagi, Ustadz, tanggal 20-nya bisa tanggal 27 bisa isi seminar gak Ustadz? Terus tanggal berapa lagi Ustadz bisa ngisi tempat-tempat yang maaf dalam bahasanya gengsi lah, gengsi tempat-tempat yang kayak begitu, bisa gak Ustadz? Maaf tanggal 27 saya ke Cilacap, nggak bisa. Termasuk besok nih, ini siapa yang ngenalin? Saya kenal sama bagian dikmentalnya enggak, bagiannya kagak. Kok saya yang dipilih? Panglimanya kok mau ikut ini? Nah, tentu kan ini dampak-dampak yang lainnya akan ada ya. Dampak yang lainnya akan ada dari mana gitu. Ketika kita melihat fenomena beberapa ustadz yang sebenarnya ilmunya biasa-biasa aja, kok ditinggiin Allah. Dan nggak salah ya, maksudnya tidak menjual yang salah. Kalau ada kan orang menjual kelucuannya, orang menjual kebohongannya, orang menjual bahasa Betawinya tuh udel-udelnya, atributnya. Ada kan orang jual atribut ya. Pakaiannya yang model Habib, pakai selendang ini biar dihormatin. Ini ada orang yang nggak pakai gitu-gituan dan sederhana banget. Kok Allah jadi lebih populer ya? Kok jadi ikon gitu? Padahal dari mana? Dari sisi ilmu, dari sisi apa-apanya masih banyak orang yang lebih daripada beliau. Kok beliau yang kepilih? Waalaikumsalam. Disinilah yang yu'izzu mayyasha wa yudhillu mayyasha. Nah, kita bisa gak menjadi pilihan Allah untuk yang model kayak gini? Terus Ustaz, banyak tuh berbuat masjid nggak maju-maju, mau lihat dari hal ABC-nya nggak maju-maju. Salahnya adalah merbuat masjid tidak pernah memajukan dirinya dengan ilmu. Kayak begini kan harus pakai ilmu, Ustaz. Ilmunya dulu ambil, laksanakan, akan terjadi perubahan. Ini kita nggak pakai ilmu, tadi ngambil tuh ada 4 barang, kita ngambil yang mana? Nggak pakai ilmu, yang beratan. Kita ngambil yang gedean, kita ngambil yang deketan, bukan kita ngambil yang paling bermanfaat, yang paling berharga. Salahnya di situ, salahnya cuma di situ. Nah, sekarang ini merbuat di masjid-masjid, emang dia pada ikut ngaji?
agak ikut ngaji. Cuman alhamdulillahnya dia jeleknya di masjid jadi tetap baik. Jeleknya di masjid jadi tetap baik. Bahkan boleh jadi lebih baik daripada kita ya. Kita jeleknya adalah jauh dari masjid. Dia merebut jeleknya dia nggak maju-maju adalah tetap dalam lingkungan masjid jadi tetap kecipratan baiknya. Nah kita ini yang pengen berubah, ayo berubah lewat ilmu Allah yang tadi itu, ilmu Allah kelas tinggi. Ini mahasiswa udah dapat beasiswa belum Ustaz? Belum dapat beasiswa, masih bayar sendiri. Bayar sendiri. Mau dapat beasiswa, ilmunya tadi diamalin Ustaz. Ilmunya tadi diamalin, lihat dah. Bisa gak dapat? Saya hampir mau bilang, udah tulis lamaran, ada tanda tangan. Ente tulis pengajuan permohonan, ada tanda tangan, ntar juga dapat beasiswa. Ajunya kemana? Ke basis DKI. Basis DKI sebulan 1 juta kan lumayan Ustaz. Minta masuk di situ, ente kuliah beneran. Ajukan persyaratannya benar, rekomendasi saya, insya Allah kalau mintanya ke basis DKI mah rekomendasi kita kuat gitu. Bilang Tarsim, Anda juga dong Tarsim, kata bilang gitu. Coba ente nggak ikut ngaji hari ini Sim, nggak dengar. Coba masalahnya bukan masalah yang kayak gini, Anda nggak bilang itu Ustaz. Syaratnya orang Jakarta memenuhi persyaratan, saya tanda tangan. Kalau anak pengajian kayak begini, apa iya saya nggak tanda tanganin Ustaz? Kan saya akan tanda tanganin. Yang ngaji, bapaknya gimana? Paling saya bilang anaknya suruh ikut ngaji ya. Ya, alhamdulillah. Udah sejak kapan ya? Sejak Oktober kalau nggak salah. Itu diamanatin untuk menjadi ketua Dewan Harian pengawas DKI Jakarta, basis DKI. Nah, kita berhak untuk ngawasin, berhak untuk rekomendasiin. Tapi tentu semuanya adalah plotnya sama ya, plotnya nggak boleh menyimpang. Penyimpangan nggak boleh terjadi, tetap koridornya adalah persyaratan standarnya masuk. Bukan orang yang persyaratannya nggak masuk ya kita nggak bakal nggak kepengen tanda tangan, tapi orang yang persyaratan standarnya masuk. Ya. Nah, bagi yang ini pesannya terakhir ya, kita ulangin, bagi yang masih punya orang tua, coba deh, ibu atau bapak bisa kaya lewat orang tua, bukan dari warisannya, tapi dari kita banyak ngasih ke beliau, ngasih aja. Ibu mau apaan? Ibu mau ini, udah saya yang bayarin dah. Ibu mau ini, saya yang bayarin. Saya masih ingat. Ini buat contoh, bukan buat untuk riya. Ini pengajian di sini buat contoh ya, bukannya buat ujub, buat riya. Ibu saya waktu ngapain tuh, kakak ingat kali, pengen punya bangku yang bisa nyender, bisa ngelonjor. Kan bangkunya bisa enak gitu kayaknya, orang sekalian ya. Kalau pakai balai kan kena pakai taruh gituan tuh, taruh bantal di belakang. Kan kalau kan ada bangku yang bisa begitu, bisa diatur tuh, tinggi turunnya bisa diatur. Pengen punya itu
Saya jawab sama ibu saya, udah saya yang cariin. Saya yang cariin kan biasanya kan, duitnya mana Mi kan gitu kan. Duitnya mana, ntar saya yang beliin duitnya. Udah gitu kembaliannya kita ambil lagi. Ini kebiasaan lama banget kan gitu. Orang tua nyuruh minta beli apaan, duitnya kita minta dari beliau, ada kembalinya kita ambil. Itu yang umum, yang lumrah, yang biasa kita lakuin. Nah ini saya nggak lakuin itu. Duitnya duit saya kagak minta. Itu menjadi kenangan terindah buat saya. Alhamdulillah saya bisa ngasih orang tua barang. Saya mau kasih kelambu tidak punya, mau kasih ini tidak punya, mau kasih itu tidak punya, mau kasihin mobil dia kagak bisa nyupir. Kan istilahnya kayak begitu ya, dengan keterbatasan orang tua. Kebetulan ada yang dia kepengen, kita samber deh tuh. Samber udah, harganya kejangkau banget. Manfaatnya itu udah menjadi impian dia, kita kabulin ya, kita kabulin. Dia bisa ngelonjor gitu, enak rasanya. Nah, yang punya orang tua silakan tanya aja, ibu pengen apaan? Kalau perlu gaji kita bulan itu habisin buat kebutuhan beliau. Ntar dampaknya akan kita rasakan sendiri. Kalau enggak bulan besoknya, 2-3 bulan kemudian duit kita atau rezeki kita akan berlipat ganda 10 atau berapa puluh kali lipat dibanding yang kita keluarin. Di hadis berikutnya, wa anhu radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah innal iqrabatan asiluhum wa yaqtauni wa uhsinu ilaihim wa yusiu ilayya wa ahlamu anhum wa yajhaluna alayya faqala la in kunta kama qulta faka'annama tusiffuhumul mallah wa la yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim madum ta'ala dzalika rawahu Muslim. Wa tusifuhu bidammita wa kasrisin al-muhmalah wal fa wal mallu bi fathil mim wa tasdidil lam wa huwa ar-ramadul har ay ka'annama tut'imuhumur ramad al-har wa huwa tasbihun lima yalhaqu minal ismi bima yalhaqu akilur ramadil har minal alam wala syai'a la dzal muhsin ilaihim. Lakin yanaluhum ismun azimun bitaksirihim fi haqqihi wa idkhalihim al-adza alaihi wallahu a'lam. Orang ngadu ke Rasulullah, datang ke Rasulullah ngadu. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Ya Rasulullah, saya punya saudara nih, punya kerabat, saya sambungin, dia nggak nyambungin. Saya nyambungin, dia nggak nyambungin, atau dia mutusin. Terus saya berbuat baik kepada dia, dia malah sebaliknya berbuat jelek kepada saya. Saya ahlamu anhum, saya pikirin dia cuekin aja. Terus ini gimana nih Rasulullah? Kan bahasanya apa saya putusin aja, apa saya cuekin aja, apa saya tinggalin aja. Kan kita kayak gitu deh. Yang kita lakuin gitu. Lu udah belagu banget, gue datang ke rumah lu 3 kali nih, lu datang ke rumah gue sekali aja kagak. Ini kan kayak gini nih. Kalau umpamanya kita nanya, ya Rasulullah gimana nih, saya udah datang ke rumah dia 3 kali, dia boro-boro datang sekali ke rumah saya, lebaran aja kagak. Terus saya ke sono bawa berkat, bawa makanan, bawa apa, dia boro-boro bawain saya makanan. Lebarannya datang lenggang-lenggang kangkung. Terus yang satunya saya pikirin lah dia anaknya gimana, ininya kayak gimana, dia boro-boro mikirin anak saya.
Jadi nggak ada timbal baliknya amat. Apa saya udahin aja nih? Kalau kita kan kebanyakan kita kan balasannya adalah kita cuekin ya. Ya udah, lu nggak mau ya gue udah. Gue tobat dah datang ke rumah lu. Kita kan ngomong kayak begitu, kita kelakuin kayak gitu Pak. Ini jawaban Rasulullah buat orang ini apa? Lain kunta kama kulta. Kalau emang betul kejadiannya kayak gitu sesuai dengan yang kamu ceritain, pakaan nama tusifuhumul malla wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim madumtu ala dzalika. Imam Nawawi jelasin kayak gini, kalau emang kita kayak gitu seolah-olah kita udah ngasih makan dia kerikil debu yang panas. Yang panas itu kan jadinya kan jadi kayak dia makan bara api. Maksudnya dia udah berdosa tuh. Dia dosa terus. Dia udah berdosa dengan apa? Dengan dia cuek sama ente, dia taksir, dia nggak peduli sama ente. Biarin aja terus. Nah kalau gitu kita ngasih makan dia dosa dong, biarin jadi dia dosanya tambah banyak. Kan salahnya dia, kenapa dia nggak balas? Balasnya apakah harus ke rumahnya juga? Kan nggak mesti kan? Sikap kita yang kita iniin, sikap kita mungkin ya. Maaf, Anda belum bisa datang ke rumah ente atau ke rumah antum. Maafin, tapi ininya nyampe kue lebarannya nyampe. Itu kan berarti udah berbalas, udah nyambung. Orangnya nggak nyampe, tapi niatnya nyampe. Yang lainnya nyampe. Telepon atau apaan. Ini berlaku buat siapa ya? Buat kita semua, Pak. Buat kita semua. Sekarang absen. Kita punya ponakan berapa? Kita punya encing berapa? Kita punya misanan berapa? Ini terutama saya yang keluarga besar nih. Nggak dapat itu semuanya tuh. Kita samperin tuh. Rumah misanan. Sekarang ini saya udah banyak banget ponakan yang udah saya nggak ponakan misan ya. Udah nggak kenal. Ini dosa atau enggak? Secara konsep dosa. Harusnya yang kenalin kayak gimana? Harusnya dia yang kenalin kepada encingnya. Dia kadang-kadang kan dia juga belagu ya. Dia belagu, dia nggak pernah mau assalamualaikum sama encingnya. Begitu juga kita kan jadi ponakan kan. Kita ponakan buat encing kita kan. Kita nih yang gede-gede, yang tua-tua. Kita kan encing dari ponakan-ponakan kita. Yang disuruh assalamualaikum duluan, ya ponakan lah assalamualaikum duluan sama encingnya. Saya ya harusnya datengin ke paman-paman saya tuh, assalamualaikum. Apaan ki? Pas pulang haji, pulang umroh gitu, saya kirimin ki kurma ke encing saya. Pulang haji saya kirimin ki zam-zam. Orangnya mungkin nggak datang, tapi zam-zamnya datang. Boleh atau enggak? Ya minimal kayak begitu. Jangan sampai kita punya encing, zam-zam kagak pernah datang, parcel nggak pernah datang, orangnya juga nggak pernah datang. Kita absen aja dah, absen. Mana nih belum nih, yang belum berdasarkan hadis yang ini, SMS dah, assalamualaikum. Kalau enggak, ada anaknya, saya punya sepupu lagi sakit, udah berapa kali saya kepengen nengokin, belum jadi. Ada anaknya sekolah di sini, gimana? Manggilnya baba atau ayah ya? Gimana ayah sakitnya? Begini. Salam ya buat ayah. Bininya datang jemput anaknya. Saya bilang gimana ayah?
abang gitu. Abang gimana, masih begini-begini, salamnya. Itu udah minimalis banget tuh dah. Harusnya ya datang. Paling enggak apaannya ki nyampe gitu. Buahannya ki, jeruknya ki nyampe. Ini untuk mengamalin kayak gini. Terus jawab, dulu dia juga cuek banget. Emang kita mau balas gituan sama gituan? Kan kita balasnya jangan kayak begitu. Kitalah sekarang ini yang udah mulai mengerti, membalasnya dengan kebaikan-kebaikan. Ini kan ceritanya jelas banget ya. Jelas banget, dan ini realita banget di kehidupan kita. Dan jangan-jangan kita bisa jadi pelaku dari kecuekan ini. Akibat cueknya, ya Allah ya Rabbi. Dan sekarang ini akan jadi problem jarak ya. Jarak bukannya jarak jauh, macetnya yang nauzubillah min zalik. Kita mau ke rumah dia, parkirnya gimana kalau dia rumahnya di gang. Yang paling enak yang nggak ada alasan rumah saya. Lu mau parkir, mau CRT juga bisa. Dan saya merasa sering banget merasa salah ketika saya misalan saya, cing saya nggak paranin tuh, merasa banget salah. Karena itu saya paling nggak, apaan saya bisa ngirimin gitu. Kiriman buat saya, orang mungkin ngirimin kue, saya ngiriminnya buku aja dah. Saya ngirimin CD karya saya aja dah. Ini sebagai ingatan saya buat mereka. Ini kayak begini saya jadi terpikir, ini berarti semua misanan saya yang sudah kawin, encing saya yang masih ada, saya harus kasih satu-satu buku, selangkah lagi Anda masuk surga. Misanan saya berapa orang gitu kan. Encing saya berapa orang, itu ada 100 tuh. Berarti 100 kali 100.000 kan, jadi 10 juta. Saya keluarin 10 juta, apa iya nggak berbalas? Balasnya bukan dari inian ya, tapi dari Allah. PKH kemarin saya ngajar di KPK. Buku Arba'in kan di sini kita bagiin secara gratis tuh. Di haul ada 1.400, 1.500 tuh. Di musola teman-teman saya ngajar, udah bagi aja secara gratis. Di sini pun kita bagi secara gratis. Tadi di Atin kita bagi secara gratis. Di KPK saya nanyain gini, di KPK di tempat lain saya bagi ini secara gratis. Di KPK boleh gak kalau dianggap gratifikasi bayar aja dah? Ustaz, kalau kayak gitu mah nggak dianggap gratifikasi Ustaz. Jadi halal, ya udah bagi aja, nggak pakai bayar gitu. Ada yang nggak mau ngambil, mungkin kalau saya sebutin namanya kenal karena namanya ngetop gitu. Ada yang ngambil, tapi dia nggak ngambil bukan karena nggak mau ngaji, nggak, mau beli aja, ya beli silakan, beli silakan, tapi ngambil silakan. Bahasa saya, nih kan 3.000 kita nyetak ya, 3.000 kan kali 10.000 30 juta. 30 juta kan lumayan. Saya mikirnya enggak kok. Kita ngeluarin nih 30 juta, bagiin dalam rangka syiarnya hadis ya, biar orang pada ngapal hadis, ntar juga bebalas tuh. Di minggu kedua tuh kemarin di Wali Songo, saya pulang ngajar, ada orang yang saya nggak kenal, bukan jamaah tapi jamaah di TV. Ustadz, saya selalu ngikut di TV. Ini dah saya nyumbang buat PKH ya, buat PKH. Ada 2 orang nyumbang, harga bukunya kebayar tuh. Harga buku yang kita kasihin pada hari itu kebayar. Tadi di Atin, pulangnya juga ada yang ngemelin berapa orang. Ustadz, ini sumbangan saya kebayar tuh. Yang kita kasihin tadi ke Atin berapa? Di Atin banyak jemaahnya. Sekalipun belum kebagian semua tadi karena kita bawa cuma 2 box
2 kardus. Nah, jadi kayak gitu Ustaz. Jangan takut untuk berdagang dengan Allah. Boleh kita berdagang dengan Allah. Allah sendiri waman yukridillaha qardan hasana. Allah sendiri yang ngomong kayak begitu kan. Berarti kita boleh ngomong pakai bahasa tijarah, bahasa jual beli, tapi sama Allah. Nah, sama Allah kita bukan ngarep apa-apa. Allah akan balasnya dengan apa? Ya Allah lah yang lebih tahu. Dan itu pasti terjadi. Baik. Mungkin ini yang kita baca dari kitab Riyadhus Shalihin sampai halaman hadis ke-318 ya. Masih ada waktu untuk tanya jawab sebelum nanti kita pindah ke dua kitab yang lainnya. Ya, untuk tali silaturahim bagi yang mau nanya ini saya persilahkan. Ya, silakan. Langsung bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nama saya Rustam Pak Ustadz. Jadi pertanyaan saya sederhana aja. Apakah 2 pertanyaan Ustadz ya? Ya. Apakah dengan sholat berjamaah dapat dikatakan menyambung silaturahmi? Ya. Karena di sini kan silaturahmi dengan saudara. Apakah jamaah juga saudara kita semua atau bukan? Yang kedua, lebih abdul mana Tat? Memberikan sebagian rizki ke orang tua, ke masjid, atau fakir miskin? Itu aja Tat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama itu bisa iya bisa enggak Ustaz. Maksudnya bisa iya tapi enggak sempurna. Bisa iya kalau sempurna. Kita ke masjid, enggak semua orang yang harus kita temuin ada di situ Ustaz. Apakah ke masjid berjamaah itu termasuk nyambung silaturahmi? Nyambung. Tapi ada juga orang-orang yang harusnya kita datengin enggak ada di masjid itu. Berarti kita baru melaksanakan sebagiannya doang. Nah, karena itu yang paling enak apaan? Sebenarnya kan Jumatan kan disuruh kita Jumatan jangan di kampung orang. Kita disuruh asalnya kan Jumatan di kampung ente sendiri. Biar apa? Biar nyambung sama sekampung. Zaman dulu saudara tinggalnya di mana? Dulu sudah di Kuningan ini kan saudara semua. Kemana saudara semua? Saudara kita dulu nggak ada yang jauh-jauh ya. Saudaranya sekampung. Apalagi namanya zaman di Arab. Di Arab kan kabilah kan satu daerah. Kabilah Bani ini di sini, kabilah Bani ini di ini. Nah, ketika dia sholat di satu tempat, ya ketemu semua tuh saudaranya. Bagi saudaranya yang sholat, bagi saudaranya yang enggak, ya enggak ketemu. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi apaan deh? Oh iya, menyalurkan lebih afdal mana ke orang tua sama ke fakir miskin atau ke masjid? Ceritanya kalau nggak salah udah pernah Sa'ad bin Abi Waqqas yang ketika ayat turun lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ketika ayat ini turun tidak akan sempurna ya kebaktian kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita menginfakkan sesuatu yang paling kita cintain. Ini baru keren nih. Terus Sa'ad bilang, "Ya Rasulullah, saya punya kebun kurma. Kebun kurma inilah harta benda yang paling saya cintain. Nah, ini saya serahin kepada engkau ya Allah, ya Rasulullah." Sa'ad bilang gitu. Saya kepengen dapat nih ayat di surat berapa tuh? Lan tanalul birra, kalau bahasa Betawinya juz berapa dah? Juz 4 ya. Habis saya kulus 4 ya. Tilkar rusulu baru lan tanalul ya. Keempat, ini orang hitungan orang Betawi gitu. Juz 4 itu pelaksanaan implementasi atau pelaksanaan dari itu beliau
ini kebun saya yang paling saya cintain, supaya saya masuk kategori itu, ini saya serahin ke engkau ya Rasulullah. Rasulullah bilang gimana? Ini malun robih banget ini duit banget ini. Kebun kurma kan duit banget. Kalau gitu ente bagiin aja dah ke family ente. Jangan ente kasih ini, ente bagiin ke family ente. Biar family ente bisa hidup ntar lewat kebun kurma itu. Akhirnya karena Rasulullah yang nyuruh, ya sami'na wa ata'na. Ini Rasulullah nggak ambil, akan tapi diserahkan kepada family-familinya. Dengan demikian, bagusan mana kita ke masjid sama orang tua? Kalau orang tua masih butuh, ya lebih baik ke orang tua. Kalau orang tua kita udah kaya, kita pasti balik lagi ke kita tuh. Dia terima, besok lu punya duit gak? Baru sehari, baru seminggu, lu punya duit gak? Dia udah lupa ya, dia lupa, lu punya duit gak? Enggak, ada, enggak nih, lagi punya duit nih, kasih 1 juta. Padahal 1 jutanya dari siapa? Dari bapak. Dia lupa bahwa apa namanya 1 jutanya dari anak yang ini, disangkain dari anak yang atunya, dikasihin. Boleh artinya kita sedekah kepada orang tua kita lebih afdol daripada kita ke masjid. Tapi nanti profesional Pak ya. Ke masjid juga kita kasih, ke orang tua juga kita kasih, ke fakir miskin juga kita kasih. Pembagiannya aja, mana yang lebih membutuhkan itu kita kasih lebih banyak. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, waktu itu pernah dengar kalau misalnya kita ke masjid taklim, terus ada yang ikut itu, ada yang memutuskan silaturahmi sama saudaranya, maka Allah tidak merahmati majelis taklim itu. Apa seperti itu, Ustaz? Kita majelis taklim nih, entah di sini entah di mana gitu, atau ada maling masuk, maling ikut pengajian, apakah ini jadi dilaknat nih kita semua? Ya kagak, Bu. Ada orang niin satu, yang ada gini, kita nih mungkin doa, kalau atu-atu nggak makbul. Tahu-tahu ada orang datang satu, gara-gara dia doa kita jadi makbul. Jadi kalau bahasa yang lainnya kan, bahasa Qur'annya tuh wala tadziru waziratu wizra ukhra. Nggak, gara-gara tempat kita ini didatengin sama orang jahat, itu pengaruhnya ada, tapi bukan berarti langsung otomatis break, tempat itu langsung kotor gitu. Tempat kotor berarti kalau ada, maaf ya, ada penjahat kesini atau koruptor kesini, dia harus dicuci nih. Ya nggak kayak gitu, Bu, nggak kayak gitu. Pengaruhnya ada benar, tapi bukan berarti akan mewarnai semuanya. Kalau dia nanti di situ mewarnai tempat kita, iya. Rampok, habis ngerampok nih ke sini, bawa Indomie, kita dikasih satu-satu tuh, kita makan semua Indominya, pengaruh gak? Pengaruh. Tapi kalau dia datang doang, duduk doang, kepengen ngaji, apa kita usir supaya nggak pengaruh? Enggak, itu nggak ada pengaruhnya. Yang pengaruhnya tadi itu kalau dia ngedikte, ngenyuplai, akhirnya kita jadi makan apa? Makan super mie rampokan. Itu berpengaruh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, yang pertama, tadi setelah waktu orang tua saya masih hidup, memang saya masalah uang memang belum punya banyak, cuma pas-pasan. Nah, sekarang orang tua udah meninggal. Jadi kalau saya ketemu temennya atau gurunya dia ngaji, saya kasih uang walaupun nggak banyak. Kemudian juga saya ikutin apa perbuatan-perbuatan yang paling baik yang biasa dia kerjakan, begitu.
Nah, terus pertanyaan itu bisa membalas kebaikan orang tua enggak? Yeah. Terus yang kedua, kemarin saya dengar ada khutbah Jumat. Yeah. Dia bilang sahabat yang meminta jabatan Amr bin As. Yeah. Kalau menurut saya kayaknya bukan gitu. Saya mau nanya ke Pak Kiai, siapa sahabat yang minta jabatan? Yeah. Ya, cuma itu dua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama itu benar ya. Benar. Ada orang bertanya kepada Rasulullah, gimana kalau misalnya orang tua saya sudah meninggal, bagaimana saya berbaktinya? Katanya sambungin tali silaturahim dengan temannya bapak kita, temannya almarhum. Sambungin tuh tali silaturahim. Nah, kenapa kok Rasulullah nyuruh nyambunginnya? Kita bisa ngambil hikmahnya. Hikmahnya adalah ketika kita ke rumah si Haji Anu ya, Haji Ahmad atau Haji Muhammad. Haji Muhammad ini teman bapak kita. Kita datang ke rumah dia. Dia bakal lu siapa? Ayah anaknya Haji Rohim. Haji Rohim, wah teman akrab aneh itu dulu. Dia punya utang 10.000 belum bayar-bayar. Dia bilang gitu, dia ingat ya, punya utang 10.000 belum bayar-bayar sampai meninggal. Ya udah saya bayar dah. Saya bayar. Iya saya bayar dah. Enggak usah. Kan kita anaknya kan jadi bayar, biar enggak jadi beban buat orang tua kita. Enggak. Ane udah ikhlasin. Ane ikhlasin gara-gara anaknya bawa pisang standuk ya ke gitu. Kan boleh jadi kayak begitu. Dia jadi ingat lagi tuh, ingat lagi. Sebenarnya dia juga nggak nyari-nyari, cuman jadi teringat. Utang yang belum ada transaksi bilang beres kan menjadi beban. Saya punya utang sama ibu, belum ibu ikhlasin, sampai kapanpun itu menjadi hutang. Ibu lupa, jadi beban nggak? Jadi beban. Nyambunginnya nih gara-gara anak kita datang, ibu jadi ingat, mau dibayar sama anak kita, enggak, di teman akrab gue masa 10.000 doang gue minta ini anak, gue ikhlasin dah. Selesai berarti. Selesai imam pakai bayaran atau pakai keikhlasan. Kan jadi ada manfaatnya tuh. Nah, orang tua kita girang banget tuh, terbebas dari tanggung jawab untuk utangnya yang 1 juta atau yang 10 juta. Itu yang pertama. Soal hadis yang kedua itu bukan Amr bin As. Itu ada seseorang. Kita ketika datang minta Rasulullah, ya Rasulullah ambil aja tempatin saya aja dah di kampung sana, jadi utusan kamu. Rasulullah kan jawab, kami tidak menempatkan orang atau memberi jabatan kepada orang yang meminta. Itu betul, bukan Amr bin As, bukan. Siapa orang itu dalam kaidah? Orang yang kayak begitu gak disebutin namanya. Ada fulan min bani fulan. Karena ini aib, itu dalam tek-tek hadis dasarnya itu gak disebutin. Mungkin kalau kita mau cari lagi ada di Mubhamat ya, kitab namanya Mubhamat, itu bakal ketemu siapa orangnya. Dengan riwayat dengan pakai sirah itu akan ketemu. Tapi kalau pakai hadis gak ketemu. Gak disebutin nama dari contoh negatif. Ya. Levelnya Abu Darda orangnya nggak model itu. Abu Darda itu orang yang zahid. Orang yang sangat menghindari dunia. Orang yang modelnya Abu Darda itu nggak doyan sama gituan. Jadi pasti bukan beliau. Nah, ini saya bisa ketemuin kalau saya baca kitab sirah atau saya baca kitab namanya Al-Mubhamat. Nama-nama yang disamarkan. Nah, dalam hadis kenapa disamarin? Contoh negatif biasanya disamarin.
Baik, terakhir. Belum kesini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi nyambung, kalau yang di Al-Quran kan ada Nabi Yusuf ketika minta ditempatkan jadi bendahara ya. Kalau? Di surat Yusuf, Nabi Yusuf ketika keluar dari penjara kemudian mau ditempatkan di kerajaan itu minta kan untuk jadi bendahara. Nah itu bagaimana? Gimana? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan dilema nih sekarang nih. Boleh gak kita mencalonkan diri? Caleg sekarang nih jadi boleh atau tidak? Kalau bahasa pakai hadis tadi nggak boleh, pakai Nabi Yusuf boleh. Pakai Nabi Yusuf, ulama jalan tengahnya adalah yang layak, yang memang layak, yang memang sanggup untuk mendapatkan beban itu silahkan. Jangan orang yang ecek-ecek ngajukan ini ya. Nanti nggak ini. Contohnya mungkin ya saya. Kenapa nggak ngajukan diri sebagai caleg dari mana, dari entah PKS, dari entah PKB? Kenapa nggak ini? Mungkin batin saya, atau kemarin kan saya pernah dilamar jadi, mau nggak jadi wakil gubernur untuk calon yang kemarin. Saya bilang enggak. Kenapa enggak? Kita diskusi panjang tuh, saya tanya sono nanya sini, jangan dah, ntar kesamber ente, kesamber KPK maksudnya, nggak kuat menahan cobaan ya, nggak kuat. Udah jangan. Tapi kalau umpamanya saya merasa, wah saya mampu, saya bisa, maka boleh pakai ambil madhabnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kita nggak bisa, mendingan jangan. Ulama bilang gitu. Kalau bisa, ya silakan ambil madhabnya Nabi Yusuf. Tapi kalau nggak bisa, ambil madhab yang nggak mau jadi pejabat. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan masalah definisi kaya ya. Iya. Kan ada istilahnya wirid dan zikir untuk kaya dengan cara wirid dan zikir atau apa tadi itu. Iya. Terus ada juga buku-buku yang masalah kekayaan. Iya. Nah, terus juga kemarin waktu launching buku di Senayan, Yusuf Mansur bilang ahlan wasa'al congratulation, kongrat baru kan? Iya. Itu dengan orang yang sholat fajar 2 rakaat atau sholat subuh, itu sama dengan pahala dunia dan seisinya. Iya. Itu bilang kongrat baru. Jadi sebenarnya kaya itu gimana sih sebenarnya kaya itu? Itu yang pertama. Yang kedua, hadis yang tadi itu kayaknya belum berlanjut itu. Misalnya orang udah berkali-kali satu rahmi mutusin, itu langkah orang yang menyambung itu apakah terus begitu atau udah aja cukup jangan terusin dah, atau ada hadis itu cuman belum diterusin ya? Oh iya, ada yang belum putus. Iya, lanjutnya gimana sih? Ya udah terusin aja, panjang sambung terus sampai sampai gimana ya? Sampai dia mau nyambung atau gitu. Kan gitu. Terus yang berikutnya lagi masalah tadi seperti ya mungkin ada perasaan perasaan kita itu menyambung tali silaturahmi, tapi sebenarnya udah mau menyambung. Tapi karena kesibukan seorang, ya misalnya kayak dokter lah, misalnya sibuk banget, akhirnya sepupu atau misalnya nggak bisa datang, udah sibuk banget kan begitu. Akhirnya terjadi perasaan kayak yang kurang baik atau gimana. Seperti saya juga merasa sendiri kepada guru ngaji saya gitu. Waktu saya belum sibuk itu gampang lah ketemunya. Tapi setelah masing-masing sibuk, saya datang ke rumahnya nggak pernah ketemu. Datang ke rumahnya nggak pernah ketemu. Akhirnya sampai sekarang nggak ketemu. Karena kesibukan udah lebih penuh lah. Nah itu gimana kalau kondisi seperti itu? Apakah juga termasuk tidak menyambung tali silaturahmi? Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ini realita banget ya, realita banget. Yang pertama soal kekayaan, definisi kaya. Kaya bahasa kitanya kan ada kaya hati, ada kaya harta. Orang kaya hati kan gampang maafin, gampang ngebantuin, kaya dia. Orang kaya harta diukur dari rumahnya berapa, mobilnya berapa.
kalau kayak dalam bahasa fikih, orang yang bisa punya makan cukup buat untuk lebih dari 3 hari, dia kaya. Dalam bahasa fikih. Bahasa fikihnya nih, kita nih tanpa kecuali semua nih bahasa fikihnya kayak semua nih. Ibu kira-kira nih gak usah pakai kerja 3 hari masih hidup gak? Masih hidup. Wong beras sekarung, makanan ada di kulkas cukup ada inian, tabungan ada berapa, itu kita kayak semua. Dalam bahasa fikih, dalam bahasa sosial kan beda ya. Bahasa sosial dilihat mobil, rumah dan sebagainya, tabungan. Nah, dalam bahasa iman, kita sama Bill Gates kayaan kita nih sekarang. Dengan kondisi sekarang ya, dengan Bill Gates yang kayak gitu. Kita sama Budi Santoso, ya kayaan kita. Sekalipun dia adalah orang terkaya di Indonesia yang punya jarum itu. Kan dia paling kaya di Indonesia, nomor berapa di dunia. Tapi secara imani kita lebih kaya daripada dia. Gak percaya, buktiin aja nanti di akhirat. Kita tempatnya di mana, kita oncang-oncang kaki, dia lagi kesulitan kalau dia nggak masuk Islam. Dan kalau kita nggak pindah agama. Nah, Ustadz Yusuf Mansur itu mencoba untuk membangun kepercayaan kita bahwa kita nih kita lebih hebat loh dari orang itu. Jangan merasa minder. Kita minder sama seorang karena dia lebih kaya daripada kita secara materi. Ini hadisnya tapi mauquf ya, hadisnya bukan dari Rasulullah. Hadisnya Ibn Mas'ud yang bilang, kalau ada orang yang tunduk sama orang karena kekayaannya, maka dia sudah turun 1/3 derajat keimanannya, turun tuh, turun 1/3. Sekarang keimanan kita berapa nilainya? 7. Kan gak mungkin keimanan kita 9 atau 10 ya, angka sempurna, enggak. Keimanan kita mungkin 7. Kalau kita tunduk sama seseorang karena kekayaannya, kita hormatin dia karena kekayaannya, kita minder sama dia karena kekayaannya, maka iman kita langsung berapa tuh? 7 bagi 6 bagi 3 2, berarti tinggal berapa ya? Tinggal 4,9, 4,8. Kayak gitulah, tinggal 4,8 tuh. Break langsung jeblok. Tadi aja 7, jadi tinggal 4,8. Kenapa kayak gitu? Kita ngukur orang pakai dunianya. Kan Allah bilang, inna akramakum indallahi atqakum. Kan yang paling hebat, yang paling dimuliakan orang yang bertakwa. Gimana kalau umpamanya dia baik juga, dia kaya juga? Nah, ini lain. Kita tunduknya itu bukan karena duitnya, tapi karena kebaikannya dia, baiknya dia. Itu nah Ustadz Yusuf pengen bilang, kita udah kaya, kita jangan sampai minder kayak begitu. Nah, kita kan rata-rata nih, karena untuk ukuran kita dunia, ngelihat orang mobilnya cakep udah langsung minggir tuh. Jalannya minggir. Nah, saya sering salut sama Buya Hamka, kemana-mana pakaiannya ya modelnya kayak gitu. Dan beliau nggak minder ya, nggak minder pakai sarungan di sekeliling orang yang pakai dasian, kan keren tuh Pak. Nah, juga kalau Ustadz Yusuf suka ngimbangin tuh, kalau Ustadz Arifin kan modelnya satu. Modelnya begitu, stylenya udah kayak gitu. Ya itu juga saya salut ya. Kemana-mana ya pakaiannya begitu. Terus yang pertanyaan yang ketiga soal hadis yang ini kelanjutannya kayak gimana? Kelanjutannya diterusin. Tetap aja dengan konsekuensi kita open sama orang, tetap aja open. Dijawabnya nggak open, ya udah urusan dia.
Kita tetap disuruh open, bukan kita disuruh berhenti sesuai dengan konsepnya dia. Salahnya kita, ini kan kita salah tadi ya. Lu udah gue 3 kali datang ke rumah lu datang lu nggak balas sama sekali. Udah gue ogah lagi datang ke rumah kita. Itu kan kita kayak gitu. Salah gak? Salah. Kita tetap ngelakuin. Ya tapi kan kita punya harga diri. Harga diri kita bukan di situ. Harga diri kita kalah sama perintah Allah. Perintah Allah suruh ngapain? Suruh nyambungin. Berarti disuruh nyambungin. Cuman ego kita ya, sombongan kita. Ego kan kesombongan. Kesombongan kita mengatakan, lu belagu banget lu. Gue udah 3 kali, ngapain gue datengin lagi? Itu kan yang ngomong kan inian kita tuh, takabur kita, ego kita. Nah di hadis yang ini Allah nggak nyuruh kita kayak begitu. Jawabannya tadi saya bilang taruh aja gagawannya. Nah, kita datang ke guru kita atau ke saudara kita, orang yang nggak ada muluh, taruh aja niannya, kegawanannya. Paling enggak kalau nggak bawa gawanan apaan? Nggak bawa bingkisan ya. Kalau enggak bilangin salam. Tadi saya kesini, tapi orang ayah nggak ada gitu. Salam dah buat ayah. Udah, berarti kita udah nyambungin. Sekalipun secara fisik orangnya nggak ketemu.